Halo guys, bertemu lagi dengan channel indokecap.com, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perencanaan dan koordinasi. Kalian tahu nggak sih, apa itu perencanaan dan koordinasi? Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting, di mana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi. Perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan koordinasi adalah proses sinergi dan keseimbangan dari semua kegiatan dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak yang lain agar tercapainya tujuan bersama. Lalu kapan dan di mana kita bisa melatih skill keren ini ya? Kita bisa melatih perencanaan dan koordinasi di dunia pendidikan, pekerjaan, bahkan di dunia wirausaha. Coba kita telisik kembali di sekolah atau kuliah, berapa kali kita memperoleh tugas kelompok, project team, lalu kepanitiaan, adanya kompetisi, seperti karya tulis ilmiah, membuat bisnis plan. Bahkan ketika di suatu organisasi, perusahaan, bisnis, pasti akan ada tujuan yang harus dicapai, bukan? Maka dari situlah kita bisa belajar seperti membuat konten, menuangkan ide, membuat timeline, memanajemen progres, di mana persiapan yang matang dan komunikasi yang baik dapat menjadi kunci keberhasilannya. Lalu siapa saja nih yang harus bisa menjalankan perencanaan dan koordinasi? Kita semua harus bisa. Mengapa? Karena dalam hidup kita tak mampu lepas dengan rencana dan eksekusi dalam mewujudkannya. Serta melalui koordinasi akan memudahkan kita terhubung dengan satu individu ke individu lainnya. Maka kita akan banyak belajar dan memperoleh banyak wawasan untuk berkembang. Selain itu, dengan koordinasi akan lahir interaksi yang memudahkan pencapaian dalam mewujudkan suatu tujuan. Lalu, bagaimana nih teman-teman agar kita bisa melakukan perencanaan dan koordinasi yang baik? Yuk simak perencanaan yang baik. Yang pertama caranya adalah menentukan tujuan atau serangkaian tujuan. Kedua, kita bisa merumuskan keadaan yang terjadi saat ini. Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan juga hambatannya. Jadi kita bisa melihat peluang, juga bisa melihat kekurangannya. Nah, yang keempat, kita bisa mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan tadi untuk kita bisa capai. Pencapaian tujuan itulah target kita. Jika tidak apa-apa. Yang penting kita telah melakukan perencanaan dengan optimal. Lalu, hal-hal yang diperhatikan dalam membangun koordinasi yang baik dalam pengembangan organisasi antara lain, pertama, berkesinambungan ya teman-teman. Koordinasi yang baik terjadi karena satu, perencanaan yang matang. Kedua, pentingnya menyamakan persepsi. Jadi, persepsi antara satu individu dan lainnya harus sama, jangan beda. Lalu yang ketiga, pemahaman materi pembicaraan. Nah, ini penting banget. Nah, lalu keempat, sikap yang terbuka dan saling menghargai satu sama lainnya. Kelima adalah meminta feedback atau timbal balik, kritik dan saran. Keenam, adanya penegasan dan juga adanya motivasi agar suasananya terbangun dengan baik. Dan yang terakhir, pentingnya koordinasi adalah komunikasi informal yang butuh dibangun. Jadi, selain membicarakan kinerja organisasi, kita juga membicarakan hal-hal yang lain juga penting untuk mengakrabkan tim kita antar individu. Sekian tips perencanaan dan koordinasi yang baik. Selamat mencoba teman-teman.